saya Zikrina Amalia, kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Saat ini saya akan menjelaskan materi pada relativitas khusus, yaitu pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan pada materi ini. Yang pertama, apa itu pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Yang kedua, fenomena di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, contoh soal. Yang keempat, dan kesimpulan. Pertama, kita akan membahas pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Pertama, definisinya. Pemekaran waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus di mana dua pengamat yang bergerak relatif pada satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain lebih lambat dari jam miliknya. Teori ini menyatakan bahwa waktu bukanlah konsep yang absolut dan universal, melainkan bersifat relatif tergantung pada kecepatan objek relatif terhadap pengamatnya. Sedangkan kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz biasanya hanya dapat dilihat ketika suatu benda mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang hanya terlihat pada arah yang paralel terhadap arah gerak benda teramati. Adalah persamaan pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Yang pertama adalah persamaan pemekaran waktu. Persamaannya yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Dengan V adalah kecepatan objek, delta T adalah selang waktu menurut pengamat yang diam, dan delta T0 adalah selang waktu menurut pengamat yang bergerak. Lalu persamaan kontraksi panjang. Persamaannya yaitu L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Dengan keterangan L adalah panjang objek saat bergerak dan L0 adalah panjang benda yang sebenarnya. Hal yang akan dibahas selanjutnya adalah fenomena pemekaran waktu dan kontraksi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fenomena pemekaran waktu di kehidupan sehari-hari. Fenomena yang pertama yaitu pada GPS. Sinyal GPS bergerak pada kecepatan relativistik sehingga dilakukan koreksi untuk dilatasi waktu. Yang kedua, adanya perjalanan luar angkasa. Astronot yang bepergian dengan roket berkecepatan tinggi menua pada tingkat lebih rendah dibandingkan dengan individu yang ada di bumi. Selanjutnya, fenomena kontraksi panjang di kehidupan sehari-hari, yaitu eksperimen fisika partikel. Ketika partikel dipercepat mendekati kecepatan cahaya, panjang partikel tersebut dalam arah geraknya akan tampak memendek dari sudut pandang pengamat yang diam. Lanjut pada hal yang ketiga yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu Kira mengendarai Gundam Freedom melaju 2,4 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon keluar angkasa. Kemudian, Kira mengatakan dirinya berpapasan dengan stasiun luar angkasa. Jika ia berangkat pada pukul 12 dan sesuai jam di bumi, proses perpapasan terjadi pada pukul 13, maka waktu perpapasan menurut Kira adalah dari soal di atas, yang kita ketahui adalah delta T sama dengan 1 jam atau 3.600 sekon. Yang kedua, ada kecepatan Kira yaitu 2,4 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah 0,8 J. Lalu hal yang ditanyakan adalah waktu berpapasan menurut Kira.
Cara menyelesaikannya adalah dengan delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Kita masukkan hal-hal yang sudah diketahui, yaitu delta T0 adalah 3600 dan V-nya adalah 0,8 C. Maka menjadi 3600 dibagi akar 1 dikurang 0,8 C kuadrat dikuadratkan dibagi C kuadrat. Hasilnya adalah 3600 dibagi 1 dibagi akar 0,36. Hasilnya menjadi 3600 dibagi 0,6 menghasilkan 6000 second atau 1000 menit. Selanjutnya, waktunya sama dengan waktu kira pergi keluar angkasa, yaitu pukul 12 ditambah 100 menit. Hasilnya menjadi pukul 13.40. Soal yang kedua, yaitu suatu hari terjadi sebuah fenomena alam di bumi. Saat itu, Dina berada di bumi, sedangkan Ayu sedang menaiki roket luar angkasa dengan laju 1,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Apabila menurut Dina fenomena alam terjadi selama 10 sekon, maka menurut Ayu fenomena itu terjadi selama. Dari soal ini dapat kita ketahui delta T-nya adalah 10 sekon dengan kecepatan Ayu yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 0,6 C. Yang ditanyakan adalah berapa lama fenomena alam tersebut terjadi menurut Ayu. Nah, hal ini dapat diselesaikan dengan rumus delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Lalu kita masukkan hal-hal yang kita ketahui, yaitu delta T adalah 10 second dan V-nya adalah 0,8 C. Menjadi 10 dibagi akar 1 dikurang 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat. Menghasilkan 10 dibagi akar 0,64 menghasilkan 10 dibagi 0,8 dengan hasil akhir adalah 12,5 sekon. Soal yang terakhir, yaitu sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah. Dari soal tersebut kita dapat ketahui L0-nya yaitu 100 meter dan V-nya adalah 0,8 C. Yang ditanyakan adalah panjang roket tersebut selama bergerak. Jadi kita masukkan rumus L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Kita masukkan hal yang kita ketahui, yaitu menjadi 100 kali akar 1 dikurang 0,8 C dikuadratkan dibagi C kuadrat. Menghasilkan 100 dikali akar 1 dikurang 0,4 menghasilkan 100 kali akar 0,36 menjadi 100 dikali 0,6 dengan hasil akhir 60 meter. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah dirangkum tadi. Pemekaran waktu dan kontraksi panjang adalah dua fenomena utama dalam teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Pemekaran waktu mengacu pada perbedaan dalam pengalaman waktu antara dua pengamat yang bergerak relatif satu sama lain. Dalam konteks ini, waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak akan lebih lambat dibanding pengamat yang diam. Kontraksi panjang adalah fenomena di mana panjang objek yang bergerak akan terlihat lebih pendek oleh pengamat yang diam. Kedua fenomena ini menunjukkan bahwa keduanya bersifat relatif dan terkait dalam kerangka ruang dan waktu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.